Hai teman-teman, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Hasbi. Eh, di sini saya ingin berbagi sedikit cerita tentang eh, gagal, gagal dan bangkit lagi. Temanya itu, dan di sini saya pernah juga gitu merasa di titik terendah saya, apalagi belajar bahasa itu, bahasa Jepang terutama ya, karena ya emang bahasa Jepang sesulit itu gitu. Dan tapi semuanya itu ya bisa dilewati dengan semangat, terus penuh tekad dan satu tujuan gitu, ingin kerja di luar. Nah, maka dari situ ada masanya saya di titik terendah gitu, apalagi waktu saya lulus dari sekolah. Saya kan pribadi sekolah di SMK, jurusan SMK. Nah, orang-orang mungkin kedepannya banyak yang milih ke kuliah ataupun kerja. Untuk diri sendiri, saya itu malah nyari ingin kerja di luar gitu. Itu pun ya nggak terlintas dalam pikiran saya gitu. Karena terutama ya di situ saya melihat eh, kakak saya gitu, yang pertama mengajari bahasa Jepang, dan saya melihat gitu bahwa ada di Jepang itu ya hiragana, katakana. Nah itu ya cukup saya ya sulit gitu di awal-awal, masa awal. Tapi eh, seiringnya waktu, berjalannya waktu, semua itu ya bisa gitu. Dan sekarang mungkin ya eh, untuk memahami hiragana, katakana ya udah lumayan bisa gitu ya. Apalagi bentuk kanji, kanji itu sendiri ya sedikit-sedikit lah saya belajar. Nah, dari terpurukan itu ya saya belajar mungkin untuk meraih masa depan itu butuh pengorbanan gitu, pengorbanan waktu, tenaga dan lain-lainnya gitu. Setelah saya, mungkin saya cerita aja dari perjuangan bahasa Jepang ini ya. Saya pertama itu waktu lulus sekolah langsung mencari LPK gitu. Nah di LPK itu ya saya belajar juga. Untungnya saya sudah punya basic di sekolah gitu, belajar hiragana, katakana. Jadi tidak terlalu kaget gitu waktu di LPK. Nah seiringnya waktu, mungkin ya sebulan pertama itu, nggak sebulan nih, seminggu pertama ya sedikit kaget gitu ya, karena pembelajaran itu sangat cepat, apalagi lihat orang-orang yang mungkin udah di atas rata-rata saya merasa tertinggal gitu, apalagi udah kayak masuk bab. Nah mungkin di bab-bab itulah saya merasa kurang gitu, saya merasa tertinggal, merasa ini yakin gak ya saya pergi ke Jepang gitu. Tapi pada waktu itu ya saya terus coba, terus mengulangi pembelajaran, walaupun di situ saya terkena salah atau batsu ya kalau di Jepang, batsu, terus saya push up gitu ya. Tapi ya di situ menjadi tekad yang sangat kuat gitu bagi saya untuk bekerja di Jepang. Nah, lihat teman-teman kan kalau itu, saya merasa terpacu gitu, terpacu untuk mengejar dia. Seiringnya waktu 6 bulan lewat, saya mencoba ujian JFT gitu ya.
Itu pun waktu mau mengikuti ujian JFT, saya di pikiran saya itu apakah bisa nggak ya gitu, apakah lolos atau enggak. Kadang pikiran-pikiran yang kayak gitu tuh suka ada. Nah, saya mencoba terus latihan soal-soal, dan ketika di ujian tuh benar, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Alhamdulillahnya di situ saya lolos dengan nilai yang alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah lolos. Lalu setelah JFT lewat, lalu saya mengikuti uh, ujian sertifikat bekerja atau SSW ya. Nah, saya di situ juga cukup bimbang gitu ya untuk mengikuti ujian sertifikat ini, karena saya bingung gitu mau milih kemana gitu. Tapi karena saya ingin tekadnya membantu orang tua gitu ya, karena ingin membantu banyak orang, saya akhirnya memutuskan untuk memilih SSW Kaigo. Nah, di SSW Kaigo sama saya belajar lagi tentang materi itu, walaupun sedikit di bawah gitu ya, bukan di bawah, maksudnya kayak kita belajar lagi gitu. JFT udah lewat, kita belajar untuk SSW lagi. Nah, di masa itu bagi saya yang awam gitu cukup pusing ya, karena harus mempelajari demensia terus kosakata yang emang sulit gitu. Saya mengikutkan, kalau untuk SSW Kaigo itu ada dua, bahasa Indonesia dan Jepang. Nah, mungkin saya pertama itu mengikuti SSW yang bahasa Indonesia. Alhamdulillahnya lulus walaupun nilainya giri-giri gitu. Lalu yang kedua bahasa Jepangnya. Nah, mungkin di bahasa Jepang itu saya merasa ragu gitu. Kadang si soal topiknya itu suka membingungkan gitu ya. Tapi ketika saya coba dan terus coba belajar, karena ya ingin pergi ke Jepang gitu ya intinya. Saya belajar, alhamdulillahnya semua itu saya lewati gitu dengan ya sekali coba. Waktu itu mungkin ketika sudah lulus itu saya merasa dilema juga sih, karena waktu itu saya masih takut untuk mencoba mensetsu gitu ya, karena udah punya semua. Ada pikiran juga untuk coba nggak ya di mensetsu ini, tapi karena saya ingin mencoba hal yang baru, ingin belajar yang baru, jadi ya saya coba untuk mensetsu ini. Ya, alhamdulillahnya juga lulus gitu untuk yang pertama ini. Di situ pun ya sedikit deg-degan ada, tapi semua itu ya karena dukungan orang tua dan teman, semuanya itu bisa gitu. Alhamdulillah. 私は、今日本語を勉強しています。一人ではありません。同じ同じ同じクラスに大切な友達がいます。私たちは毎日朝から夜まで一生懸命頑張っています。でも日本語はとっても難しいです。特に漢字です。昨日の覚えた漢字、今日は忘れてします。テストの
点数が良くないとき、私は日本語が下手だと思ってしまいます。もう無理かもしれないとき、かもしれないと、考えて、自信がなくなります。はい、隣の友達を見ると、みんなとても、上手うまく上手です。先生の質問にすぐ、答えています。私だけ遅い。私だけ、ダメだと思いました。夜、一人で部屋にいるとき、悲しく泣いたこともあります。本当に、苦しくて、心が痛かったです。はい。ある日、一番上手な友達が、いました。日本語は、難しいね。私も毎日、大変だよ。やめたいと思うこともあるよ。はい、私は、とってもびっくりしました。はい。上手な、友達も私と同じように、悩んでいました。みんな、見えないところで泣いています。その時わかりました。苦しいのは分かっただけじゃないと。そう。私は友達に言いました。ゆっくりでも、一緒に頑張ろう。はい、一緒に頑張ろう。それから、私たちは助け合いました。わからない言葉をおいしいおい教え合いました。疲れた時は、一緒に日本の歌を歌いました。はい。歌うと、元気になります。はい。例えば、運動も、します。はい。また頑張ることができます。はい。私は絶対に諦めません。諦めません。はい。日本に行って私より助ける仕事をしたいです。おじさんやおばさんの笑顔を、見たいです。この夢があるから何度、失敗しても大丈夫です。失敗は、成功へのストップです。皆さん焦らないでください。他の人と比べないでください。はい。大切なのは、速さではありません。やめたいです。私も、皆さんと一緒に、一歩ず前に進みます。最後まで聞いてくれてありがとうございました。
明日からも、一緒に頑張りましょう。はい、以上です。